Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kelompok 3. Kali ini saya bersama dengan Ibu Habibah. Selamat malam Bu Habibah. Malam. Kalau boleh tahu Ibu kerja di bagian apa? Saya Siti Habibah Nurjana, bertugas sebagai penyuluh agama ahli muda yang bertugas di wilayah Semarang Tapos. Bu, saya boleh nanya, kalau tujuan pranikah itu sebenarnya apa sih Bu? Tujuan pranikah ini adalah yang pertama memberikan edukasi kepada para calon pengantin, bagaimana persiapan dalam menjalankan rumah tangga. Juga mengedukasi bagaimana menyelesaikan konflik rumah tangga. Yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya juga adalah menekan angka perceraian. Ini adalah bagian ikhtiar kita menekan angka perceraian yang semakin hari semakin konon kabarnya meningkat. Karena itu upaya kita adalah dengan memberikan pembekalan bagi para calon pengantin. Lalu setiap kali Ibu melakukan bin-bin itu apakah ada tantangannya Bu? Ya, pasti ya, banyak sekali tantangannya. Di antaranya begini, calon pengantin itu rata-rata usia produktif ya kan, pastikan usia bekerja dan lain sebagainya. Banyak yang calon pengantin itu hanya mendapatkan izin cutinya itu hanya untuk pas pelaksanaan akad nikah, sehingga dia tidak dapat izin untuk mengikuti. Ada beberapa yang perusahaan tidak memberikan izin untuk mengikuti bimbingan perkawinan, itu salah satu tantangan. Sehingga ada yang datang cuma calon istrinya kayak gitu, calon suaminya nggak, atau sebaliknya calon istrinya yang nggak datang tapi calon suaminya datang. Tantangan lain adalah kesadaran calon pengantin bahwa ini penting kayak gitu, sehingga mereka tuh kayak yang mengikutinya gelisah dan lain sebagainya, atau hanya sekedar formalitas aja lah, yang penting hadir kayak gitu. Itu bagian dari tantangan ya kayak gitu. Lalu untuk Ibu kan dari kantor Kementerian Agama ya Bu? Ya, betul. Nah, dari kacamata Islam sendiri bagaimana mengenai pranikah dan apakah tata caranya sejalan dengan Islam? Ya, apakah sejalan dengan Islam ya? Begini, Islam mengajarkan ikhtiar, proses kayak gitu kan. Kayak adik-adik ini kuliah, ikhtiar mencari ilmu, ikhtiar mendapatkan jalan rezeki yang berkah, kan ikhtiar. Masalah nanti setelah lulus ternyata bisa jadi kan kerjanya mungkin tidak sesuai dengan jurusan atau lain sebagainya. Nah, itu kan hasil ya kan. Jadi prosesnya itu yang kemudian dilihat, kesungguhan belajarnya, ya kan. Masalah hasil nanti nilai ujian dan lain sebagainya itu kan hasil. Sama seperti bimbingan pernikah ini. Jadi bimbingan pernikah ini ikhtiar yang tentu tidak bertentangan dengan agama, karena terkait dengan ikhtiar kita mewujudkan kebaikan. Karena keluarga ini adalah negara-negara kecil. Artinya gini, negara ini terdiri dari keluarga-keluarga kecil. Kalau keluarga-keluarganya hidup rukun, hidup bahagia, sakinah gitu ya, kepala keluarganya, suami istrinya adem, tentrem, ada masalah dia bisa selesaikan, ada konflik dia bisa selesaikan, tentu berpengaruh pada anak-anak ya kan. Walaupun tidak semua anak broken home itu bermasalah gitu, tidak sedikit ketika ada anak-anak yang mungkin kurang berkesesuaian, ditanya karena broken home, karena keluarganya tidak harmonis, karena suami istri yang tidak harmonis seperti itu. Lalu apa? Berpengaruh pada bangsa dan negeri ini, ketahanan bangsa dan negeri ini. Bayangkan ketika masa sekarang
terlahir anak-anak broken home gitu ya, yang disebabkan dari keluarga yang tidak harmonis, dari keluarga yang tidak sakinah. Kedepannya bangsa dan negara ini akan dipimpin oleh remaja-remaja sekarang kan kayak gitu, yang maaf misalkan ya tadi tidak berkesesuaian itu. Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Maka penting kita mengurai masalah ini dari hulunya, dari keluarganya dulu nih, kita benahi keluarganya, kita tata keluarganya. Kalau keluarganya mapan, keluarganya harmonis, keluarganya sakinah, tentu akan berpengaruh pada bangsa dan negeri ini kayak gitu. Jadi sangat penting ya Bu pernikahan. Ya, sangat penting sekali. Dan materinya tuh bervariatif. Jadi di dalam bimbingan perkawinan pranikah itu materinya sangat variatif. Di antaranya itu bagaimana psikologi keluarga, manajemen konflik di situ disampaikan, bahkan kesehatan reproduksi, kita bekerja sama dengan kesehatan. Jadi ada tim kesehatan juga hadir menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi, betapa pentingnya suami mengetahui reproduksi perempuan seperti apa, di mana apa yang menjadi kendala dan lain sebagainya. Kita juga bekerja sama dengan dengan PLKB, dengan pencegahan juga program pencegahan stunting, itu kita kerjasama. Semua materi itu disampaikan dan dari Kementerian Agama itu sudah memfasilitasi dengan narasumber yang sudah terbintek. Jadi narasumbernya ini memang sudah mengikuti bimbingan yang diadakan oleh sebagai fasilitator yang diadakan oleh Kemenag Pusat, sehingga dia sudah menguasai tekniknya, sebenarnya sudah menguasai materinya dan lain sebagainya. Penting bagi calon pengantin mengikuti bimbingan ini, karena ketika kita tanya calon pengantin ini ditanya, pernah nggak gini, berapa lama sih kenalannya gitu ya, mereka ada yang jawab 3 tahun, 5 tahun, bahkan di atas itu. Ketika kita tanya, pernah nggak membahas tentang keluarga sakinah gitu, pernah nggak, apa sih keluarga, nggak pernah gitu. Pernah nggak membahas tentang apa sih tujuan berkeluarga, mau model seperti apa sih keluarga, ya nggak pernah. Lalu 5 tahun itu ngapain? Ya seseruan aja gitu. Paling ngebahas tentang mau ngedate di mana, mau makan di mana, kayak gitu. Jadi ternyata sebegitu sebegitu masih polosan untuk masuk ke gerbang pernikahan gitu. Mereka lebih fokus mempersiapkan pesta pernikahan, mulai dari modalnya, saya mau nikah, mau nabung dulu karena nanti butuh biaya besar dan sebagainya. Lebih fokus mau panggil hiburan mana, dangdutan siapa gitu ya. Padahal itu hanya dilaksanakan 1 hari 1 malam. Selebihnya perjalanan perkawinan yang seumur hidup, katanya seumur hidup mau bersama-sama, itu tidak dipersiapkan. Kapan persiapannya? Setidaknya melalui bimbingan pranikah inilah kita berikan bekalnya, seperti itu. Menarik tadi Ibu bilang banyak masyarakat yang belum siap untuk menikah tapi tetap menikah. Saya mau nanya, usia legal menikah itu umur berapa? Dan rata-rata masyarakat yang ikut pranikah itu di usia berapa? Iya, menurut dulu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 itu usia pernikahan bagi perempuan itu 16 tahun, laki-laki itu 9 tahun minimal. Lalu ada perubahan undang-undang di tahun 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu ada perubahan batas usia minimal pernikahan. Jadi perempuan 19 tahun, laki-laki 19 tahun. Jadi sekarang batas minimalnya ketika dia sudah berumur 19 tahun, secara undang-undang dia sudah boleh menikah secara undang-undang. Itu pun masih banyak, khususnya di wilayah Tapos,
yang melanggar. Artinya gini, ada anak yang usianya di bawah 19 tahun sudah daftar nikah dengan alasan untuk menjaga gitu daripada nanti zina dan lain sebagainya. Ya ada juga yang mohon maaf sudah terjadi hubungan suami istri atau hamil duluan padahal dia belum nikah di usia yang di bawah 19 tahun kayak gitu. Nah, padahal menurut undang-undang batas usianya adalah 19 tahun. Secara aturan undang-undang ketika dia sudah berusia 19 ya sudah boleh menikah. Tapi secara kesiapan mental bisa jadi ya kan kalau 19 tahun itu usia sekitar baru keluar SMA lah ya gitu ya atau lebih atau masih kuliah pun belum selesai kan. Ini umur berapa nih? Saya 22. Berarti udah boleh nikah ya. Itu aja kan secara kesiapan mental mungkin belum kayak gitu kan. Nah kalau rata-rata yang mengikuti bimbingan itu sangat variatif, mulai dari ya 19 tahun ya sampai dengan ada di usia 40 tahun. Jadi ada yang maaf pernikahan kedua dia masih ikut. Jadi maaf misalnya pernikahan pertama bercerai atau cerai hidup atau cerai mati ya, lalu dia ingin menikah lagi dia masih ikut bimbingan. Jadi ada yang seperti itu. Jadi sangat variatif sekali di usianya, usia berapa itu ya. Jadi sangat tidak bisa dipastikan. Tapi pastinya ketika dia ikut bimbingan pranikah, dia adalah yang sudah memenuhi syarat pernikahan. Gimana kalau dia di bawah 19 tahun, dia tetap ingin menikah, maka dia harus isbat ke pengadilan. Jadi ke pengadilan dulu untuk sidang apakah disetujui oleh pengadilan. Ketika disetujui oleh pengadilan dengan alasan-alasan yang memenuhi syarat mungkin menurut pengadilan, maka dia nanti mendaftarkan. Bagi kami di KUA itu ketika sudah mendapatkan izin dari pengadilan ya boleh saja kayak itu. Jadi kan boleh menikah di bawah 19 tahun asal ada izin dari pengadilan seperti itu. Yang terakhir mungkin ya Bu, dari data-data yang saya lihat di jurnal-jurnal, angka pernikahan ini sangat tinggi kan ya, tetapi angka masyarakat yang mengikuti pernikahan ini sangat rendah. Ibu sendiri ada solusi atau strategi nggak Bu mengenai ini? Betul sekali. Jadi memang kadang kita juga prihatin dari misalnya kayak bulan Dzulhijjah ini kan bulan-bulan yang diminati banyak orang untuk melakukan pernikahan gitu ya. Sebulan itu mungkin bisa 100 peristiwa pernikahan, bahkan bisa lebih. Tapi yang mengikuti bimbingan perkawinan hanya sekitar 40 pasangan kayak gitu. Berarti masih ada 60-nya gitu ya yang tidak mengikuti gitu. Begitupun di bulan-bulan lainnya. Nah, strategi kami karena kami ini penyuluh agama yang mempunyai wilayah binaan. Wilayah binaan kami itu masyarakat, majelis taklim, pengajian-pengajian dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Maka kami terus mensosialisasikan. Seperti tadi pagi saya ada yang namanya program Sapa KUA. Jadi kami menyapa masyarakat melalui majelis taklim, kita diberikan waktu, kami sampaikan kami punya program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Maka kami mohon bantuan masyarakat, RT, RW, kader, ibu-ibu, masyarakat semuanya untuk mendukung setiap calon pengantin. Ada tetangga, saudara yang mau melakukan pernikahan, ditanyain sudah ikut bimbingan perkawinan belum gitu. Jadi kami terus mengkampanyekan itu di wilayah-wilayah binaan kami, di pertemuan-pertemuan melalui lurah, melalui kesempatan-kesempatan apapun kami selalu sampaikan itu. Nah, strategi lainnya adalah melalui pendaftaran ketika mereka mendaftarkan pernikahannya, kadang didaftarkan melalui RT kayak gitu ya atau orang tuanya kayak gitu. Itu kami berikan undangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Memang ada satu kendala yaitu bimbingan perkawinan ini bukan menjadi syarat
sahnya pernikahan atau syarat diterimanya pendaftaran pernikahan. Sehingga ketika mereka tidak mengikuti bimbingan perkawinan selama syarat daftar pernikahannya memenuhi syarat gitu ya, syarat sah pernikahannya terpenuhi, ya dia tetap harus dinikahkan kayak gitu. Jadi nggak bisa dinikahkan dulu nih karena belum ikut bimbingan, nggak bisa. Jadi seperti itu. Jadi itu salah satu kendala, dan barangkali strategi kami sudah juga berkomunikasi dengan pusat, dengan pengambil kebijakan untuk bekerja sama dengan ketenaga kerjaan, artinya agar memberikan izin kepada karyawannya yang akan melaksanakan pernikahan agar diizinkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan gitu, karena itu salah satu kendalanya yang menjadi penyebab mereka tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan. Jadi seperti itu. Jadi selain Ibu mendidik masyarakat mengenai pranikah, Ibu juga memperjuangkan hak-hak para pekerja. Iya betul, ya gitu. Jadi pengennya ada regulasi lah yang mengatur itu sehingga tidak ada konsekuensi bagi karyawan yang izin atau ngambil cuti untuk bimbingan perkawinan, mengikuti bimbingan perkawinan seperti itu. Mungkin terakhir ada pesan Bu untuk anak-anak muda yang pesan kami barangkali dewasakan usiamu, dewasakan mentalmu sebelum memutuskan untuk menikah. Jadi usianya harus cukup, mentalnya cukup, untuk kita melangsungkan pernikahan. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu. Maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga diberi kelancaran dan perkembangan. Amin. Semoga dimakan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.